Sonora FM. News, traffic, and music. Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora menjelang malam ya. Dan juga tentunya kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian. Tentunya di Sonora Business Insight. Hari ini kita akan membahas soal jurus anti terlilit hutang untuk pengusaha muda. Nah, untuk Anda nih yang mungkin baru mulai masuk ke dunia usaha, pengen jadi seorang wirausahawan. Nah, ini seperti apa supaya kira-kira bisnis Anda nggak terlilit dengan hutang, dan kira-kira apakah hal baik atau justru hal yang perlu dihindari hutang ini? Nah, kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Coach Yudi Chandra. Selamat malam Coach Yudi, apa kabarnya? Halo, selamat malam para pendengar Sonora. Betul, dan ternyata Coach Yudi malam hari ini nggak sendiri ya? Enggak dong, hari ini kita bertiga ya. Nah, sudah ada tamu spesial juga yang sudah hadir. Mungkin kalau Anda yang setia mengikuti Sonora Business Insight juga harusnya nggak asing dengan mukanya ya. Sudah ada Pak Sandi Berata Simanjuntak, Direktur Utama BPR Multi Sembada Dana. Selamat malam Pak Sandi, apa kabar? Selamat malam, halo ya para pendengar Sonora FM ya. Luar biasa ya. Senang sekali kita bisa bertemu lagi nih. Betul ya, bertemu lagi di suasana yang baru, Ya. rumah yang baru ya. Yes. Kalau mungkin tahun lalu ya, kita ketemu betul. masih di Gajah Mada, saat ini udah di Palmerah nih, Palmerah. rumah barunya Sonora. Kesannya sudah berbeda. Betul. Nah, ini juga kelihatannya yang perlu berbeda adalah bagaimana pengusaha-pengusaha muda ini perlu mengatur strategi dalam bisnis mereka. Sebelum nanti kita akan ke Pak Sandi, kita akan ke Coach Yudi terlebih dahulu. Coach Yudi ini dalam mengatur jurus anti terlilit hutang. Kelihatannya buat anak-anak muda, apalagi Gen Z gitu ya, yang katanya pengen mulai bisnis tapi suruh nabung aja susah nih. Sementara kalau kita mau mulai bisnis butuh modal. Betul. Dan modalnya nggak kecil. Nah. Kadang butuh modal yang lumayan bahkan besar. Ini seperti apa sih Coach Yudi melihat keadaan seperti ini terutama untuk pengusaha-pengusaha muda kita? Dan kalau saya lihat ya sebenarnya kalau kita bicara tentang modal ya, ya sudah pasti kalau di dalam bisnis itu kita butuh modal. Oke. Dan modal merupakan salah satu hal utama ya. Dimana kalau tanpa modal ya mau gimana gitu. Apalagi nggak ada kepinteran. Dan tantangannya adalah banyak sekali orang di luar sana itu berani mengambil pinjaman, berani melakukan suatu bisnis, tetapi dengan resiko yang mungkin sulit untuk maksudnya nggak bisa di leverage lah. Dikarenakan itu biasanya terjatuh ke dalam lembah gelap gitu loh, lembah hutang. Bahkan ada yang sharing sama saya mah coach, saya lebih takut sama hutang daripada sama setan. Lebih serem dikejar-kejar debt collector ya. Iya katanya. Dan Lebih sadis ya. Lebih sadis ya. Lebih sadis. Iya. Dan karena itu ya hari ini saya rasa kalau untuk bicarain tentang utang ini sebetulnya kan multifaset ya kalau kita bicara seperti itu, dan tentunya ya ada hubungannya dengan perbankan nih. Karena itu saya bawa khusus untuk hari ini pawang hutang. Bukan pawang hujan ya. Iya, Tapi pawang hutan. Ya. Oke. Ya. Pawang hutang jadinya. Ya Pak Sandi begitu. Oke, Pak Sandi, ini tentunya juga sejalan dengan bagaimana anak-anak muda mau memulai bisnis mereka. Tadi juga sempat Hans sebutkan bahwa mereka butuh modal nih. Kadang untuk generasi sekarang yang menjadi masalah adalah mereka sulit untuk menabung gitu ya. Banyak yang bilang generasi sandwich, mau nabung susah, banyak tanggungan sana sini, uangnya ketarik sana sini. Sebenarnya untuk memulai bisnis dari hutang, semenyeramkan itu nggak sih? Iya. Jadi Mas Han, tadi saya sepakat ya dulu bahwa sebenarnya kita ini harus memulai bisnis itu harus melihat berapa yang kita punya atau kita miliki dulu. Jadi kadang-kadang kita ini masuk ke dalam jebakan nih Mas Hans. Kita punya akses informasi terhadap suatu produk atau suatu bisnis model yang mau kita garap, tapi kita belum melihat kemampuan kita, ya. Dari sisi kita ini kita punya pendapatan atau punya tabungan berapa, gitu Mas. Ya, karena untuk memulai bisnis juga ini komposisi bisnis ini juga nggak bisa 100% melalui utang. Jadi itu nanti kita bahas, karena hutang ini bisa menjadi blessing in disguise atau bisa menjadi berkat yang terselubung, ya. Tapi juga bisa menjadi sebuah bencana. Jadi makanya tadi Coach Adi bilang tadi saya pawang hutang ya. Jadi bukan berarti anti hujan ya, kayak misalnya pawang hujan, anti hujan,
supaya menghindari hujan. Nah, nggak gitu. Oh, Tapi iya. gimana kita cara mengelola hutang menjadi produktif. Oke, Ya, intinya ini gitu. hutangnya jadi jinak ya, jadi bisa kita kendalikan dengan Betul. baik. Iya, iya, Oke, ini semakin menarik tentunya juga di antara banyaknya gempuran, banyaknya financing yang bisa dipilih di zaman sekarang ada pay later, lalu juga ada kredit salah satunya. Ada juga sekarang pinjol-pinjol juga Iya. mulai apa ya, walaupun secara regulasi sudah mulai diatur tapi kelihatannya masih lumayan banyak yang mengerikan untuk pinjol ini. Nanti kita akan bahas. Iya. Tapi sebelum kita break nih, mungkin Coach Yudi boleh disampaikan dulu nih untuk sahabat Sonora, terutama untuk para pengusaha muda. Sebenarnya apa sih yang harus mereka persiapkan secara fundamental ketika mereka baru saja mau memulai bisnis mereka? Mungkin baru kepikiran nih pengen bikin bisnis A, B, C gitu. Apa sebenarnya harus mereka benar-benar persiapkan? Yang harus fundamental ya, kalau buat saya sih nomor satu adalah cash flow. Oke. Karena kalau kita nggak ada cash flow, kita mulai bisnis, aduh itu seperti kayak nggak ada oksigen. Oke. Ya, jadi apapun itu Anda harus ada cash flow. Mungkin sebaiknya minimal 1 tahun. Sebaiknya minimal 1 tahun, ya itu harus bisa berjalan. Karena buat bisnis itu nggak mudah sebenarnya. Oke. Bahkan faktanya lebih banyak orang bangkrut karena buat bisnis daripada orang bangkrut karena kerja. Oh iya. Betul. Jadi ya itu satu hal yang menantang. Jadi cash flow penting sekali. Terkadang banyak sekali pembisnis itu berpikir omset. Tetapi omset bukan berarti Anda dapat dibayar dan uangnya masuk ke akun Anda. Oh iya. Dan ini adalah merupakan jebakan utama ya. Betul. Pikir jualannya gede, ngutangin orang, ya kan, customer, dalam tanda kutip ngakunya temen, ya kan. Dan ujung-ujungnya uang Anda diputar-putar tanpa ada ujung-ujungnya. Ya, ya betul. kan? Akhirnya Anda kehabisan oksigen, walaupun kelihatannya profitnya gede, omsetnya gede, ya akhirnya Anda harus gulung tikar, dan itu yang harus dipikirin. Oke. Ya, cash flow dulu deh. Cash Cash flow. flow first. Terutama buat Anda pembisnis pemula. Oke. Mau buat warung juga hati-hati, jangan terlalu banyak ngutangin ya. Ini biasanya kalau bikin warung kan tetangga aduh nggak enak ya. Besok ya. Besoknya ini bisa 100 hari ya. Dan Kasbonnya. Betul ya. dan buat saya, prinsip saya simpel buat Anda pembisnis ya, jangan nggak enakan. Iya. Karena sifat nggak enak hanya akan buat hidup Anda nggak enak. Oh iya. Betul. Jadi apa yang Anda lakukan itu akan berbalik pada diri Anda sendiri pada ujung-ujungnya ya. Kalau sama orang nggak enakan, diri sendiri akan nggak enak ujung-ujungnya gitu ya Coach ya. Nggak enak sampai harus ini ketemu sama debt collector, itu Wah, nggak enak betul banget ya. itu. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana nih tadi cash flow juga sangat penting. Kira-kira apakah sehat kalau cash flow ini juga didapatkan sumbernya dari hutang atau seperti apa cara mendapatkan cash flow untuk pertama ini, nanti kita akan bahas. Tapi jangan kemana-mana. Untuk Anda juga sahabat Sonora yang ingin berkomentar maupun bertanya di malam hari ini boleh ke 0812 112 9200. Kita kembali sesaat lagi. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonor FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonor FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonor FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonor FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM. News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, masih di Sonora Business Insight. Kita masih membahas nih untuk Anda para pengusaha-pengusaha muda atau yang memiliki rencana untuk menjadi seorang pengusaha muda, bagaimana jurus anti terlilit hutang untuk Anda. Nah, kita akan membahasnya di malam hari ini. Tadi sebelum break, segmen pertama kita sempat membahas kalau menurut Coach Yudi, hal paling penting fundamental yang harus disiapkan ketika Anda baru pertama kali ingin memiliki usaha, terjun di dunia bisnis adalah cash flow. At least 1 tahun cash flow-nya bisa dimiliki supaya bernafasnya nggak sesak ya Coach ya, bisa agak nyantai. Tapi sebenarnya kalau cash flow ini untuk 1 tahun ternyata sumber pendanaannya dapatnya dari hutang, kira-kira apakah ini aman atau justru malah akan bikin tambah sesak nih di perjalanan 1 tahun ini? Nah, kita harus balik lagi planning kita gimana ya. Karena kalau kita bicara tentang bisnis, bisnis itu bahasanya uang, bukan bahasanya perasaan. Iya. Jadi nggak bisa tuh kita dalam arti kata kita nggak buat strukturnya, kemudian kita hanya berpikir bahwa oh ya kalau saya utang segini, perasaan nih ini bisnis lagi bagus nih, itu pasti balik modal tuh. Nggak bisa tuh pakai perasaan gitu. Kita harus berpikir logis, kita harus tahu market kita itu market cap size-nya seberapa besar, ya kan? Customer juga yang kita sudah ibaratnya sudah pasti kita bisa akuisisi atau kita bisa ambil itu berapa banyak. Itu harus jelas. Dan bagaimana cara kita, USP kita, kenapa mereka harus memilih kita. Hal-hal seperti itu kita harus benar-benar pikirin.
Oke. dan dipikirkan secara jelas dan ditulis. Oke. Ya, kalau Hitam di atas putih hitam ya. di atas putih ditulis dan kemudian didiskusikan dengan orang-orang yang Anda bisa percaya lah, Oke. expert-expertnya. Bukan hanya cuman pakai perasaan aja. Lagi rame nih jualan seblak, ya kan? Yuk ikut-ikutan. Modalnya dari mana? Udah ngutang aja. Nah itu udah tanda-tanda bencana deh, Oke. ya kan? Ya karena bahasa bisnis adalah uang Oke. dan logis. Uang itu logis gitu. Nggak pakai perasaan. Nah itu yang itu kuncinya deh kalau buat saya. Itu kuncinya ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, artinya apakah sehat kalau misalnya cash flow ini didapatkan dari hutang? Kalau planningnya oke, aman, no problem. Oke, selama planningnya jelas dan juga hitam di atas putihnya juga hitungannya jelas, Ya. ininya nggak masalah didapatkan dari hutang. Contoh Ya? kalau Anda sudah dapat MOU atau Anda sudah dapat kontrak proyek yang besar gitu, ya dari perusahaan yang benar-benar udah kredibilitasnya gede, ya kan, ya harusnya aman ya, bisa Oke. back to back. Betul, Ya betul, kan, betul, no problem. betul. Gitu loh kita punya kalau kita bicara tentang teknisnya. Tetapi kalau ya tergantung skala bisnis Anda, tapi kalau mau bisnisnya customer Anda juga masih belum jelas, ya kan. Lokasinya Anda juga nggak jelas di mana, gimana flow uangnya masuknya, gimana Anda nggak tahu marketingnya, penjualannya, tim Anda masih belum jelas, Iya. ya jangan deh. Oke. Oke, kita ke Pak Sandi dulu. Ini tadi kalau dari Coach Yudi selama perencanaannya siap, hitam di atas putihnya jelas, hitungannya jelas, nggak masalah sebenarnya didapatkan dari sumber hutang. Tapi buat Pak Sandi sendiri tadi ada sempat mengomongkan soal bagaimana kalau mau modal itu jangan sepenuhnya dari hutang. Ada komposisi yang sebenarnya sehat untuk bisnis Anda akhirnya bisa running. Menurut Pak Sandi sendiri, sebenarnya seperti apa sih komposisi yang baik untuk para pengusaha muda ini mengawali bisnis mereka? Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan Coach Yudi betul ya. Jadi salah satu fundamental terpenting untuk kita memulai usaha, kita itu harus memiliki modal usaha. Ya. Ya, modal usaha itu tentunya harus dibangun dari sejak sebelum dimulainya bisnis. Oke. Ya, pada saat kita sudah melakukan riset bisnis apa yang mau kita jajaki dengan skalabilitas yang kita mampu, gitu ya, kita harus mengukur dulu nih ya kekuatan modal kita ya. Nah kalau misalnya tadi nih kita mau memulai usaha ya, tentu ada komposisi ya beberapa keuangan yang harus kita siapkan selain modal sendiri. Betul. Ada juga yang namanya ya modal dari investor. Oke. Atau kita bisa join partnership Oke. atau misalnya kita bekerja sama dengan pihak lain ya dalam membangun usaha ini ya, dalam bentuk mungkin pembagian saham dan sebagainya gitu ya. Ada juga kita juga bisa melalui pinjaman atau utang ya. Nah jadi kalau secara teorinya nih ya, jadi komposisi utang itu harusnya tidak boleh lebih dari 60%. Oke. Ya, dari modal usaha yang kita butuhkan. Dari keseluruhan total modal usaha ya. Iya. Jadi komposisi itu. Jadi kita perlu tarik dulu nih ya data statistik ya. Iya. Mengatakan bahwa 6 dari 10 pengusaha muda ya 6 dari 10 pengusaha muda ini ya mereka menggunakan modal itu dari hutang pribadi. Oke. Utang pribadi itu artinya dari pinjaman relasi, kerabat, keluarga. Tidak melalui institusi yang sah gitu ya. Iya, karena itu yang paling mudah. Mungkin kita dapat dari orang tua. Dari orang tua gitu ya. Atau Sahabat ya. Mungkin kalau sahabat agak lebih repot ya. Jadi paling mudahnya adalah kita punya orang tua punya uang ya. Uang itulah di leverage gitu kan. Iya. Ya, itulah namanya utang pribadi. Oke. Jadi kita nggak boleh nganggap juga karena itu dari orang tua, dari kerabat, terus kita anggap itu bukan sebagai hutang sebagai ya. utang, namanya usaha gitu betul, ya, betul. namanya bisnis usaha. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya bilang bahwa cash flow ini adalah yang paling terpenting dalam running bisnis usaha. Cash flow adalah dibilang adalah raja. Cash flow is the king. Ya, jadi makanya kita nggak boleh overestimate omset. Terus kita tidak boleh juga tidak melakukan tax planning yang baik, ataupun juga kita juga harus memiliki ya aplikasi keuangan dan juga administrasi keuangan yang baik dari sisi pengadministrasian pendapatan, pengeluaran ya, sehingga tadi itu komposisi utang kita ya, pembayaran cicilan kita itu katanya menurut riset statistik yang benar ya itu tidak boleh 30% maksimum nih dari laba bersih.
Itu yang idealnya. Tidak boleh lebih dari 30% Dari laba bersih itu dari laba bersih ya. yang kita harus bayar ya, misalnya cicilannya baik itu pokoknya dan bunganya, Iya. ya baik itu ke bank ataupun institusi lembaga keuangan lain, tidak boleh lebih dari 30%, kan itu akan bisa membebani cash flow. Bikin sesak nafas ya nantinya ya. Yes. Oke. Yes, begitu. Ini ternyata banyak sekali ilmu yang bisa dipelajari ya. Tadi juga diantaranya kalau misalnya Anda baru mau mulai, modalnya ini dari hutang tidak boleh lebih dari 60% Ya. dari keseluruhan modal usaha. Tadi juga untuk pembayarannya ini tidak boleh lebih dari 30% dari laba bersih untuk bisa dicicil. Tentunya juga banyak ilmu yang bisa Anda catat di malam hari ini sahabat Sonora. Tapi juga penasaran nih di zaman keadaan yang seperti ini, in this economic situation, banyak orang bilang anak muda juga mungkin semua pengennya sekarang jadi pembisnis, semua langsung mengajukan pinjaman. Penasaran seperti apa sih sebenarnya profil saat ini mungkin di perusahaan dari Pak Sandi sendiri, berapa banyak sebenarnya anak muda yang sudah mulai aware untuk bisa meminjam di institusi yang tepat dan juga seberapa berhasil mereka membayar tanggung jawab mereka. Iya. Jadi Mas Hans, kalau kita lihat sekarang ya dengan kemajuan teknologi informasi, ya aksesibilitas informasi itu mempermudah pengusaha muda untuk melakukan bisnis usaha. Oke. Nah, jadi untuk bank sekarang kalau misalnya yang sebelumnya mesti ada track record dulu usahanya itu berjalan minimal 2 tahun. Oke. Ya. Tapi dengan sekarang kemajuan teknologi ya itu juga sebenarnya mereka minimal ada pengalaman 1 tahun pun sebenarnya bank masih bisa melakukan profiling ya, data ya. Jadi kita bisa lihat juga ada namanya yang paling salah satu terpenting dari tools kita menganalisa kemampuan orang itu selain capacity-nya, repayment capacity atau kemampuan membayar, ada yang paling utamanya karakter. Oke. Ya. Jadi ini yang penting juga nih, orang bisa mampu membayar hutang tapi tidak punya kemauan untuk membayar, ada Mas. Oke. Tapi bukan karena orang itu jahat, tapi bisa saja karena mereka spekulatif dan mereka melihat ada resiko di sana dengan bisnis lain, terus mereka bisa menguntungkan. Oke. Jadi spekulatif lah gitu ya. Betul. Nah, jadi itu yang perlu diwaspadai juga. Jadi kalau dari sisi bank tentunya sekarang nggak serigid dulu, apalagi khususnya Bank Perekonomian Rakyat ya. Ya memang kita harus masuk ke industri-industri yang UMKM, ya, di mana pengusaha-pengusaha muda umumnya ya membutuhkan ya saluran solusi keuangan. Oke, Iya. sampai di situ dulu, kita harus break dulu sejenak. Untuk Anda sahabat Sonora, nanti kita masih akan lanjutkan di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetaplah di Sonora Business Insight. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM News, Traffic, and Music. Ya memang sahabat Sonora, di tengah keadaan yang kata orang lagi sulit nih mencari pekerjaan, semakin tinggi juga harapan para generasi-generasi muda di Indonesia khususnya untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi menjadi seorang pengusaha tidak hanya dibutuhkan sekedar tekad, tapi juga harus ada modalnya, harus ada juga pengetahuannya bagaimana untuk cara mengelolanya. Salah satunya adalah tadi kalau kata Coach Yudi yang paling penting bagaimana mengelola cash flow yang ada dalam usaha tersebut. Nah, kita juga masih akan belajar nih, terutama untuk Anda yang mungkin baru pertama kali terjun ke dunia bisnis, masih gelap, masih belum tahu kanan kiri depan belakangnya seperti apa, terutama juga untuk mendapatkan modalnya. Dan nanti sebelum kita akan kembali ke Pak Sandi seperti apa, kita akan ke Coach Yudi dulu nih, Coach. Sebenarnya kalau buat anak muda nih, mereka kira-kira pengen buat bisnis. Tadi kayak Pak Sandi ngomong, banyak yang sekarang ngandelin orang tua saya mampu kok bikin bisnis gitu ya, dan orang tua saya nggak nuntut untuk dibalikin uangnya. Biasa orang-orang tua kan ya udahlah modalin anak gitu ya. Tapi sebenarnya kita sebagai pembisnis harusnya itu dimasukkan ke dalam, ya udah deh ada hitungannya dikembalikan, atau ya sudah dianggap saja sebagai modal pribadi, atau seperti apa kita menyikapinya harusnya?
Kalau itu udah urusan ini ya, maksudnya ranahnya udah urusan pribadi nih, Iya. ya kan? Ya tinggal tergantung perasaan aja. Kalau memang Anda kebetulan bisa dapat modal dan nggak usah ngebalikin sih, saya sih alhamdulillah. Iya betul. Tapi ya itu sudah merupakan sebuah kejadian langka ya di zaman sekarang Oke. sih ibaratnya. Tetapi tantangannya ketika kita take it for granted, terkadang kita fighting spiritnya berbeda. Oke. Dan ya karena kita udah biasa mendapatkan sesuatu tanpa adanya tanggungan, tanpa adanya pressure, bisa juga ya kita bisa saja nggak terlalu mempergunakan hal itu semaksimal mungkin. Jadi sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai opportunity nih, kesempatan dapat modal dari orang tua, nggak usah bayar bunga gitu, atau bahkan nggak usah dibalikin, Yeah. malah kita spend it untuk sesuatu yang nggak berguna. Oke. Dan jadinya apa? Jadinya ya bisa jadi bisnis kita juga nggak berjalan seperti apa yang kita mau ya. Iya. Gimana kalau kita gunainnya secara maksimal, bahkan kita put pressure di diri kita sendiri, kita harus balikin itu uang, bisa jadi bisnis kita akan bisa berlipat-lipat ganda. Oke. Begitu. Kalau saya sendiri sih selalu berpikir bahwa oke, kita ngutang sama orang tua ya mungkin kalau memang itu suatu privilege, ya udah ambil aja. Oke. Tetapi dalam hati, apapun juga yang orang tua katakan kepada kita, ini ya udah kamu balikinnya kapan-kapan aja gitu. Iya. Tetap di dalam hati kita harus mikirin bahwa ini harus balik loh. Dan kalau bisa saya harus bayar kembali loh bunganya. Oke. Ya kan. Atau karena buat saya minimal ya kalau kita nggak ada hutang secara uang ya, tapi kita kan juga hutang secara moral. Betul. Dan itulah yang menentukan seseorang sukses apa enggak sih dalam berbisnis. Oke, Coach Yudi, ini makin banyak anak muda juga yang modal nekat, berani aja dulu. Banyak orang yang menyalahartikan berani melangkah aja dulu, nanti ke belakangnya baru istilahnya diatur sambil jalan gitu ya. Jadi mereka tuh modal nekat, cash flow baru ada 1-2 bulan, mereka nggak apa-apa melangkah aja dulu. Dan ternyata begitu udah running ternyata cukup bagus, tapi semakin berkembangnya bisnis kan modal butuh tambah besar ya. Kita butuh cash flow yang lebih besar, kita butuh modal tambahan lagi, dan ujung-ujungnya ya udah utang aja dulu deh nih, kelihatannya prospek bagus. Pas udah ngutang tiba-tiba ternyata karena tidak bisa manage dengan baik, tiba-tiba malah jatuh nih untuk bisnisnya. Banyak anak muda sekarang case-nya seperti itu, Coach. Sebenarnya kalau untuk anak muda yang modal-modal nekat gini akhirnya terlilit dengan hutang, apa sih sebenarnya hal pertama kali yang harus mereka lakukan ketika tiba-tiba sudah, waduh kelihatannya hutangnya sudah cukup besar dan mereka cukup berat untuk bisa membayarnya? Nah, itu tantangannya kalau Anda modal nekat ya. Apalagi karena Anda ngelihat di sosmed itu kok kayaknya gampang banget orang jadi kaya. Iya. Nah, itu yang menantang. Jadi Anda melihat macan jinak oleh pawang, bukan berarti semua macan jinak, ya kan? Karena pawang itu ngerti gimana Bagaimana menghandle cara. macan tersebut. Betul. Ngerti gimana menghandle bisnis tersebut. Tahu caranya. Gitu loh. Ngatur cash flow-nya tahu, ya kan tadi Pak Sandi ngobrol itu cash flow is king. Iya. Kalau buat saya cash flow lebih dari king. Cash flow is King Kong. Profit is king. Ya. Iya. Ya. Betul, Jadi, betul. So kalau Anda aja nggak bisa ngatur keuangan Anda sekarang dan Anda harus berhutang, sedangkan Anda juga masih belum mendapatkan profit dari apa yang Anda lakukan secara reguler, bahaya. Oke. Karena kalau Anda aja nggak bisa ngatur uang sendiri, apalagi ngatur uang orang lain, uang yang didapat dari orang lain. Iya. Nah, itu mungkin hal-hal yang harus Anda tanemin ke diri Anda sendiri. Makanya saya selalu bilang, kalau Anda belum pernah punya pengalaman kerja, jangan langsung bisnis. Kerja dulu sama orang Kerja ya. dulu. Apa yang harus diatur? Coba atur diri Anda sendiri. Bisa nggak ada disiplin kerja? Oke. Karena gini, kalau kita kerja nih, kita aja dibayarin kan gajinya. Iya, kan? betul. Kita aja nggak bisa disiplin bangun pagi. Kita nggak bisa disiplin kerja sesuai dengan schedule. Apalagi kalau kita buka bisnis sendiri, di mana kita ngatur waktu sendirian. Betul. Itu nggak gampang loh. Iya, Contoh kayak saya mau bangun kapan aja bisa nih. betul. Mau tidur kapan aja bisa. Betul. Ya kan? Dan kita harus self motivasi diri kita sendiri. Itu nggak gampang, tantangannya banyak gitu. Saya harus ketemu sales, kita harus ketemu marketing, kita harus ketemu purchasing, kita harus ketemu customer, dan kita harus self motivated. Nggak gampang. Nah, saya selalu bilang, yuk coba kerja dulu, kerja yang bener dulu, jadi karyawan teladan dulu.
Setidak-tidaknya bagaimana kita bisa konsisten ngumpulin modal sendiri. Buka network, barulah kita buka bisnis. Ngerti know-how-nya dulu gitu. Jangan langsung coba ngehandle macan kalau belum pernah belajar sama pawang macan. Betul. Bahaya deh. Iya. Handle kucing dulu ya. Iya. Baru yang lebih besar kucingnya ya. Nah, baik, ini kan memang menjadi tantangan nih kalau misalnya ternyata sudah terlanjur berjalan bisnisnya, ternyata juga harus terpaksa juga mengambil hutang, dan sebenarnya mengambil hutang dari sumber yang tepat juga ini nggak kalah penting, sahabat Sonora, untuk bisa memastikan bisnis Anda tetap berjalan dengan baik dan nafasnya at least nggak sesek-sesek amat ya. Udah jatuh gitu, butuh penyelamatan, at least kita bisa bernafas dengan cukup lebih baik. Nah, kita mau kenalan dulu sebenarnya dengan Pak Sandi. Ini adalah Direktur Utama dari BPR Multisembada Dana. Mungkin orang-orang taunya ya udah itu bank gitu ya. Nah, sebenarnya ada bedanya nggak sih antara bank konvensional dan juga BPR ini, Pak Sandi? Iya, jadi kalau kita kesamaannya ini kita sama-sama bank ya. Jadi bank BPR itu, Bank Perekonomian Rakyat itu bukan, kalau ya misalnya kadang-kadang kita dengar bank-bankan gitu ya, atau bank pasar gitu ya. Jadi secara fundamental usahanya ya itu sama, dan supervisi perbankannya juga sama. Diawasi oleh OJK. Dan kita punya kinerja keuangan ya itu benar-benar diaudit sama OJK, diperiksa gitu ya. Maksudnya kita ada KAP-nya, ada juga OJK yang memeriksa dan itu dipublikasi. Ya. Nah, jadi penting bagi rekan-rekan juga mengetahui kesamaan itu gitu ya. Nah, memang perbedaannya adalah pertama adalah skalabilitas. Ya, tentu kalau bank umum ya skalabilitasnya memang sudah lebih besar ya. Betul. Ya. Presence-nya atau lokasinya lebih banyak. Kalau BPR ya memang karena sifatnya provinsial, jadi memang konsentrasi di provinsi tersebut ya. Nah, tapi jadi pendekatannya pun juga berbeda. Jadi kita tadi sempat di luar dari ini kita sempat ada bicara tadi, pendekatan BPR itu lebih ke pendekatan personal dan komunitas. Jadi personalisasi layanan itu jauh kita lebih dapatkan. Tailor made lah. Iya. Kalau yang di bank-bank konvensional harus prioritas dulu nih ya. Nah, ini bisa didapatkan di BPR gitu ya. Dan prioritas itu kan kita hanya cuma dapat labelingnya. Privilege labelingnya ya. Betul. Tapi kalau di BPR bukan labeling yang kita dapat, tapi persahabatannya dan sinergitasnya itu yang kita dapat. Ya. Jadi ibarat ya kita punya kalau kita biasa ke tukang sepatu, sepatu ya, dia sudah tahu nih ya kalau kita datang ke ini kita mau ngapain nih dengan sepatu kita. Iya betul. Ya. Karena jadi, sudah dekat itu ya. Sudah ada hubungan keeratan tadi. Ya, tapi kalau misalnya bank umum mungkin masih banyak adalah konsepnya buyer and seller. Masih banyak konsep begitu. Lo jual apa, gue beli. Gitu. Ya. Di Bank Perekonomian Rakyat itu lebih closure, ya, keeratan hubungan itu. Ya. Itu yang menjadi keunggulannya ya. Lebih dekat, lebih kayak sama sahabat sendiri gitu ya. Ngobrol ada apa yang dibutuhkan dan apa tentunya yang bisa dibantu oleh BPR ini ya. Betul. Nah, mungkin saya tambahin sedikit ya. Saya kan kebetulan juga kita ada deposito nih. Kan? Nasabah juga ya. Ya, nasabah. Tapi nggak sampai berember-ember ya. Ya kan. Cuman ya dari direkturnya bisa saya panggil lah ibaratnya gitu loh. Betul. Kita bisa kadang-kadang ngomong kopi, diskusi tentang bisnis ya kan. Padahal nggak hitungannya nggak sampai seember gitu. Jadi buat saya itu sesuatu hal yang luar biasa sih. Dan kadang itu yang dibutuhkan oleh para pengusaha ya. Bisa ngobrol, bisa tukar pikiran. Dan gimana caranya kita bisa bikin strategi finansial yang lebih baik. Karena terkadang gini loh, kita ngerti bisnis, tapi bukan berarti kita ngerti gimana caranya untuk menaruh finansial kita kepada spot-spot yang benar. Oke. Ini penting juga nih ya. Dan itu ilmu mahal sebenarnya. Itu ilmu mahal dan ini yang bisa didapatkan dari BPR gitu ya, keunggulannya. Nanti kita masih akan bahas lagi nih, jurus terjitunya belum kita bahas. Bagaimana untuk bisa mengelola hutang ini terutama dalam bisnis anak muda. Dan nanti kita akan bahas di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Business Insight.
Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. 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 banyak hal, belajar banyak hal fundamentalnya seperti apa, komposisinya juga saya percaya itu ilmu yang mahal untuk Anda bisa memulai bisnis Anda. Tapi kita kali ini mulai dari Pak Sandi dulu deh. Dari Pak Sandi yang banyak ketemu sama klien, banyak ketemu sama para nasabah yang memulai bisnis, bahkan untuk mereka yang sudah established dan butuh untuk bisa menambah modal mereka. Ini sebenarnya bagaimana sih jurus anti terlilit hutang walaupun sebenarnya sumber dananya didapatkan dari hutang sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat fokusnya dulu ya, kalau pengusaha-pengusaha muda ya. Nah, kalau saya memberikan solusi ya kepada mereka itu ada 5 itu. Smart. Smart itu kan cerdas ya. Bagaimana jitu cerdas kita bisa anti terlilit hutang ya. Yang pertama itu S-nya spesifik. Nah, spesifik dari sisi apa? Spesifik dari tujuan untuk kita hutang itu apa? Ya, jadi hutang itu harus produktif. Jadi jangan utang konsumtif atau utang untuk menutup utang. Gitu ya. Nah, terus juga ya spesifik dalam hal nominal dan bisnis model. Maksudnya begini. Ya, orang bisa saja
pengen suatu bisnis usaha tapi dia tidak mengerti bisnis modelnya dia apa sih yang mau dia lakukan banyak. ya dalam bisnisnya ya. Terus juga nominalnya berapa sih kebutuhan modal kerja yang dia butuhkan ya. Kalau tadi dia ada modal sendiri, ada utang pribadi, ya itu kan harus masuk komposisi semua ya. Supaya jangan sampai ya mereka merasa relaksasi dengan pendapatan yang mereka cukup besar, tapi sebenarnya kebanyakan adalah dari orang tua. Ya, pada saat itu orang tua lepas mulai bingung ya, kelabakan itu ya. kan kelabakan, jangan juga sampai begitu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah M-nya measurable. Jadi semuanya itu harus bisa terukur. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi mengenai komposisi utang, tidak boleh hutang itu modal itu dari hutang 100% ya. Jadi harus maksimal 60% ya dari kebutuhan modal kerja kita. Dan jangan sampai juga ya kita tidak melihat kemampuan kapasitas kita ya dalam sisi pembayaran. Jadi tadi pembayaran kita harus kita lihat dengan cash flow usaha kita mampu bayar berapa sih ya. Jangan sampai itu cicilan kita itu melebihi dari 30%. Ya, dari tadi yang laba yang bisa kita dapat, laba bersih tadi ya. Nah, terus ya yang berikutnya itu harus kita lihat harus achievable ya. Hanya achievable itu artinya harus bisa didapat gitu ya. Nah, ini apa sih yang mesti harus didapat itu? Tadi kita harus ya set target goalsnya tuh. Ya, jadi untuk kita bisnis kita harus bikin bisnis milestone ataupun roadmap dari bisnis yang mau kita jalani. Jadi dari situ kita sudah tahu goalsnya, terus kita tarik apa saja hal-hal dari aktivitas atau mungkin dalam tahun ke tahun apa yang mau kita tumbuhkan atau kita perbaiki dari sisi bisnis kita. Ya, nah terus R-nya itu harus rasional. Ya, jadi segala sesuatu dalam bisnis itu jangan menggunakan emosi. Ya, jadi kadang-kadang gini emosinya bisa begini, Mas. Orang tua saya punya bisnis ya pecel lele ya, terus karena orang tua saya bisnis pecel lele maka saya merasa bahwa secara emosional ya saya akan buka usaha bisnis pecel lele. Ya. Padahal belum tentu sesuai dengan kemampuan dia. Gitu. Belum tentu sesuai dengan kemampuan, terus juga belum dilakukan riset yang baik. Terus bisnis model apa yang mau dilakukan, apakah sama dengan orang tuanya atau hal yang berbeda ya. Gitu ya. Nah, terus juga kita harus lihat gini juga tuh rasional dalam hal dana yang kita dapat ya. Itu kan harus diputar lagi dan itu harus direct untuk mendapatkan pendapatan. Jadi jangan sampai hutang ini ya kita hanya berutang untuk sesuatu hal yang bukan untuk mendorong pertumbuhan penjualan kita. Ya, sebagai contoh kayak misalnya gini, kalau perusahaan kita bukan bergerak di bidang logistik, ya, tapi karena kita mau supaya perusahaan kita terlihat fancy, kita punya mobil operasional yang mahal. Padahal kebutuhannya tidak di situ ya. Mungkin mobil yang lebih besar ini lebih penting gitu ya. Dan mungkin bisnis kita bukan bergerak di bidang logistik ya. Bisnis kita misalnya bergerak di bidang let's say properti. Property developer. Nah, somehow kita pikir bagaimana property developer harus memiliki mobil yang mahal. Makanya kadang-kadang saya juga sering ketemu tuh developer muda. Mohon maaf belum apa-apa mobilnya sudah Lexus, sudah Alphard. Itu bukan berarti tidak boleh, ya, tapi harus dilihat juga itu skala prioritasnya jangan digunakan aset untuk aset pribadi dari keuntungan perusahaan. Gitu, itu harus ada direct ini deh. Itu penting ya. Nah, terus yang T-nya itu timely, waktu. Kapan kita harus memulai usaha? Pada saat kapan kita harus memulai usaha? Tadi harus cukup dengan modalnya, gitu kan ya. Terus juga jangka waktu, ya, karena kita tadi bicara mengenai pinjaman itu lebih baik kemana? Lembaga keuangan yang harus diawasi oleh OJK. Karena kalau misal pinjol yang tidak resmi dengan bunga yang cukup tinggi, syarat dan ketentuan yang tidak transparan, itu bisa membahayakan. Ya. Nah, itu jadi smart tadi, spesifik, tadi ya. measurable, achievable, rasional,
Timely. Jadi itu jurus jitunya. Oke, semoga Anda keburu untuk mencatat ya, sahabat Sonora. Smart, specific, measurable, achievable, rational, dan juga timely. Yes. Tadi sudah dijelaskan juga satu persatu. Itu tadi dari Pak Sandi, dari Coach Yudi, mungkin ada jurus-jurus, trik-trik khusus nih supaya tidak terlilit dengan hutang, Coach Yudi. Saya sih simpel aja. Buat saya jurus saya itu mungkin agak sedikit surprise ya buat para pendengar ya, yakni tahu diri. Tahu diri ini gimana nih Coach nih? Kalau lagi bertamu atau gimana nih? Tahu diri Anda sendiri, Iya. mau dibawa kemana, Oke. ya kan? Kekuatan Anda, tahu kekuatan diri Anda, tahu kelemahan diri Anda, tahu bisnis Anda sendiri, ya kan? Dan juga tahu tim Anda sendiri, Oke. dan juga tahu bagaimana mengontrol bisnis Anda secara baik. Tahu Oke. diri. Tahu diri ya. Tahu segala sesuatunya, bisnisnya mau dibawa kemana. Bahkan bukan cuma diri, tahu tim Anda sendiri Anda juga ya. sendiri. Ya, kan tahu diri. Betul. Tahu betul. bisnis Anda sendiri, Iya. ya kan? Tahu kekuatan diri Anda dan bisnis Anda sendiri. Tahu kelemahan diri Anda dan bisnis Anda sendiri. Tahu finansial diri Anda sendiri dan bisnis Anda. Gitu. Oke, Tahu pertanyaan tahu diri. Pertanyaannya kalau mereka belum tahu gimana, Coach? Cari tahu. Dan tahu kan berarti kan tahu kelemahan diri Anda sendiri. Iya. Dengan mengetahui bahwa mereka belum tahu, bagus. Ya cari tahu. Oke, cari Ya. tahu ya. Coach Yudi Chandra. Coach Yudi Chandra ya. Di Mesti cari Instagram sama bisa orang ya. yang lebih berpengalaman dengan Coach Yudi tepatnya. Betul. Jadi kayak hari ini nih, saya tahu diri Hmm. bahwa Pak Sandi lebih jago tentang finansial dan lebih mengerti. Oh, oke. Karena akan selalu ada orang yang lebih jago, lebih tahu. Anda nggak mungkin tahu semua hal. Yes. Betul. Pasti ada seseorang yang lebih baik gitu loh dibandingkan Anda di satu sisi. Iya. Pak Sandi kebetulan berhasil membawa BPR Sembada ke salah satu infobank ya, juara ya. The Finance Award kita top Oke, 100 dengar BPR. bulan lalu ya. Bulan lalu. Jadi Wih, saya tahu diri. congratulations. Saya tahu diri. Tanda perbankan lebih bagusan Iya, Pak Sandi iya, nih. Makanya saya bawa. Jelas sudah ada achievementnya ya. Jadi saya bawa hari ini untuk sharing bagaimana jurus jitu anti bangkrut. Wah, luar biasa sahabat Sonora ya, narasumber kita malam hari ini. Pak Sandi, congrats tadi buat penghargaannya Thank di you bulan so much. lalu. Thank you. Dan juga tentunya Coach Yudi, terima kasih sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa malam hari ini. Tentunya kalau Anda bingung kira-kira dalam usaha Anda harus melangkah kemana, dimulai dari mana, ada dua orang yang bisa Anda hubungi ya. Ada Coach Yudi, ada Pak Sandi. Tentunya di media sosial juga Coach Yudi di @coachyudichandra. Yes. Untuk Pak Sandi mungkin BPR-nya ada Instagramnya? Ada Sembada, BPR Sembada. BPR Sembada. Iya. Informasi-informasi lengkapnya bisa Anda dapatkan di sana. Dan gak kerasa sahabat Sonora, kita harus sudah akhiri sampai di sini. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya di Sonora Business Insight. Selamat malam. Bye-bye.